bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, hidayah, dan inayahnya kita dapat berkumpul di ruang Zoom siang pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Slamet Riyadi MOR selaku dosen penguji, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Musin Does Aifomar selaku dosen pembimbing 1, dan yang terhormat Dr. Andes Tri Aprilianto MKes PhD selaku dosen pembimbing 2, serta peserta seminar sekalian yang berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini untuk mengikuti seminar hasil tesis saudara Yusuf Panji Antariksa dengan judul Analisis Faktor Penentu Kemampuan Tendangan Depan Pencak Silat yang dipengaruhi oleh faktor biomotor dan psikomotor pada mahasiswa UKM PSHT UNS. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara siang pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dilanjutkan pemaparan dari saudara Yusuf Panji Antariksa. Yang kedua, sesi tanya jawab. Yang ketiga, tanggapan, kritik, dan saran dari dosen penguji. Yang keempat, pembacaan hasil dilanjutkan penutup. Baik, selanjutnya marilah kita buka acara seminar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk saudara Yusuf Panji Antariksa, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Saudara Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Slamet Riyadi, Prof. Musin, dan juga Bapak Abri atas kehadirannya dan menyempatkan hadir dalam seminar hasil saya ya, hari ini. Baik, hari ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang hasil dari penelitian saya, hasil seminar tesis saya, yang berjudul Analisis Faktor Penentu Kemampuan Tendangan Depan. Saya ulangi, Analisis Faktor Penentu Kemampuan Tendangan Depan pencak silat yang dipengaruhi oleh faktor biomotor dan psikomotor mahasiswa UKM PSHT UNS. Dalam bab 1 di latar belakang masalah, di sini ada beberapa hal yang saya angkat karena beralasan dalam pencak silat itu kurang adanya kajian teori, karena pencak silat ini termasuk olahraga baru untuk di dunia internasional dan semoga menjadi go internasional seperti bela-diri lain seperti karate, taekwondo dan sebagainya, sehingga di sini perlu adanya beberapa kajian-kajian tentang teoritis yang perlu diangkat tentang pencak silat. Dan di teoritis ini saya mengangkat tentang teknik tendangan serangan, yaitu tendangan depan, dan subjeknya saya adalah mahasiswa PSHT UNS. Kenapa di PSHT UNS? Karena di PSHT UNS ini alhamdulillah setiap 2 tahun sekali sudah sering mengadakan event kejuaraan internasional yang dihadiri oleh beberapa negara. Di sini dapat dilihat contohnya ada dari Amerika Serikat, dan alhamdulillah ini dilakukan oleh UKM PSHT ini setiap 2 tahun sekali di dalam Disnatalis UNS. Baik, ini tadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, olahraga pencak silat sudah menjadi lifestyle atau menuju go internasional dan sudah diminati oleh berbagai negara-negara. Dan salah satu UKM atau organisasi mahasiswa juga mengadakan pencak silat yang sudah internasional, yaitu di UKM PSHT UNS. Dan pencak silat ada beberapa teknik, dan teknik tendangan ini merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan dalam kejuaraan prestasi, sehingga didasarkan hal ini menjadi salah satu yang mengangkat saya untuk bisa melakukan penelitian tentang analisis faktor penentu kemampuan tendangan depan pencak silat yang dipengaruhi oleh faktor biomotor dan psikomotor. Dan diharapkan ini dapat meningkatkan hasil kemampuan tendangan depan dan
bisa digunakan untuk pembibitan atlet atau pencalonan atlet di kemudian hari. Baik, perlu adanya suatu analisis untuk menentukan tendangan depan Pencaksilat. Baik, di sini rumusan masalah berdasarkan penjelasan latar belakang tadi. Ada beberapa rumusan yang dapat saya rumuskan, yaitu apakah variabel biomotor dari otot tungkai, fleksibilitas, dan kekuatan perut berkontribusi untuk menentukan kemampuan tendangan depan pencaksilat. Dan yang kedua adalah apakah variabel psikomotor, keseimbangan, dan kelincahan berkontribusi untuk menentukan kemampuan tendangan depan pencaksilat. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel biomotor yaitu daya ledak otot tungkai, fleksibilitas, dan kekuatan perut berkontribusi untuk menentukan kemampuan tendangan depan pencaksilat. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah variabel psikomotor, yaitu ada keseimbangan dan kelincahan, yang berkontribusi untuk menentukan kemampuan tendangan depan pencaksilat. Dan manfaat penelitian ini ada beberapa hal secara teoritis, memperkaya ilmu pengetahuan, dan yang memberikan masukan dan acuan bagi atlet tentang faktor biomotor dan psikomotor terhadap kontribusinya terhadap tendangan depan. Dan hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi lembaga atau institusi yang terkait, dan hasilnya menjadi masukan untuk mengembangkan diri di bidang pencaksilat agar dapat berprestasi. Dan bagi peneliti mungkin bisa sebagai acuan untuk penelitian yang lebih lanjut. Lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Saya mengambil 5 hal, yaitu dari dasar pencaksilat itu sendiri, dan selanjutnya adalah biomotor, psikomotor, dan kemampuan gerak atau mobility, dan terakhir adalah kemampuan gerak efisien. Seperti kita tahu, pencaksilat adalah budaya dari nenek moyang Indonesia yang untuk membela dan mempertahankan eksistensi kemandirian dan integritas manusianya terhadap lingkungan hidup dan alam sekitarnya untuk mencapai keselamatan hidup, untuk meningkatkan iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan gerakan pencaksilat ada beberapa hal dari teknologis, ada yang terencana, teratas, terkoordinasi, terkendali, dan spiritual, aspek bela diri, dan aspek olahraga, dan aspek Gimana coba? Dan di pencaksilat ini di Munas itu ada beberapa hal yang di sini saya jelaskan, yaitu ada prestasi adalah pencaksilat bertanding dan juga pencaksilat bela diri. Ini terdiri dari 2 hal tersebut. Dan di sini salah satu teknik adalah yang paling sering digunakan dalam prestasi adalah teknik tendangan depan, karena sangat mudah untuk memperoleh poin dari tendangan depan ini. Dan tendangan lurus atau tendangan depan adalah tendangan yang menggunakan ujung kaki dengan tungkai yang lurus. Tendangan ini mengarah ke depan pada sasaran dengan meluruskan tungkai sampai ujung kaki. Bagian kaki yang kena saat menendang adalah pangkal bagian dalam jari-jari, posisi badan menghadap ke sasaran. Dan selanjutnya adalah pengertian tentang biomotor. Biomotor adalah kemampuan gerak manusia yang dipengaruhi oleh kondisi sistem organ dalam. Sistem organ dalam yang dimaksud yaitu sistem neuromuskular, pernapasan, peredaran darah, sistem energi, tulang, dan persendian. Dan kolaborasinya antara biomotor dan psikomotor, dan psikomotor ini tidak dapat dipisahkan, melainkan hanya dapat dibedakan. Karena keduanya selalu berfungsi secara bersama-sama. Secara konseptual, keduanya saling berbeda. Domain fisik berkenaan dengan kapasitas kerja fisik atau kemampuan biomotor, sedangkan domain psikomotor berkenaan dengan kapasitas pergerakan tubuh dan keterampilan. Dan di sini ada gambaran tentang biomotor, yaitu adalah strength, power, agility, speed, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah pengertian tentang psikomotor. Menurut KBBI atau Kamus Besar Indonesia, psikomotor adalah berhubungan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan proses mental dan psikologi. Dan fungsinya psikomotor atau domain motor menurut Sorrento yang dikutip oleh Toho de Guzlo 2004 di halaman 51 adalah untuk menggambarkan kesanggupan dan kemampuan setiap individu yang berguna untuk mempertinggi daya kerja. Dan di sini ada beberapa motor ability, yaitu ada motor respon, motor pattern, dan motor skill. Motor ability merupakan kemampuan seorang untuk melakukan pergerakan tubuh. Kajian tentang konsep kemampuan gerak mencakup beberapa konsep lain yang relevan dengan gerak, yaitu respon gerak, motor respon, pola gerak, motor pattern, dan keterampilan gerak, motor skill. Di sini ada penelitian yang relevan yang diangkat oleh beberapa mahasiswa sebelumnya. Namun di sini belum mencakup tentang faktor biomotor dan psikomotor, hanya mencakup tentang tendangan depan dan juga beberapa teknik dasar pencaksilat. Ini sekarang yang saya tulis, yaitu kemampuan tendangan depan
yang dipengaruhi oleh faktor geomotor, psikomotor, dan faktor geomotor dari daya ida ledak, tungkai, fleksibilitas kekuatan otot perut, dan psikomotor dipengaruhi keseimbangan dan kelincahan. Hipotesisnya berdasarkan rumusan masalah penelitian dan kajian teori, maka hipotesis dan perencanaan ini sebagai berikut, yaitu benar-benar saya ulangi, benar variabel biomotor, yaitu daya ledak atau tungkai, fleksibilitas dan kekuatan otot perut yang berkontribusi penentu kemampuan tendangan depan. Dan yang kedua adalah benar variabel psikomotor yang itu keseimbangan dan kelincahan berkontribusi sebagai penentu kemampuan tendangan depan. Baik di metode penelitian di bab 3, yaitu penelitian ini alhamdulillah setelah dilaksanakan di riset UNS di kampus UNS di waktunya pada bulan Maret tahun 2020. Alhamdulillah dilaksanakan sebelum adanya pandemi. Dan metode penelitian subjeknya menurut akuantas ini populasi maka subjek penelitian populasi diartikan sebagai wilayah generasi terdiri atas subjek mempunyai karakteristik tertentu, mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel, sedangkan sampel merupakan bagian kecil dari satu populasi. Sedangkan Di Sugiono menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dan penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pembinaan prestasi UKM PSAT-UNS Surakarta yang berjumlah 25 orang. Baik, ini metode perancangannya, yaitu nanti menggunakan SPSS versi 23. Dan ini desain penelitian saya, seperti yang Rangga berpikir tadi, yaitu adanya daya ledak atau tungkai, fleksibilitas dan kekuatan otot perut yang yaitu di domain biomotor, dan keseimbangan kekuatan otot perut yang di domain psikomotor, dan semuanya adalah mempengaruhi atau menentukan tentang kemampuan tendangan depan pencaksilat. Ya, ini tadi instrumennya yaitu ada power otot tungkai, vertical jump, fleksibilitas, kekuatan otot perut, kecepatan, dan keseimbangan kelincahan. Uji normalitas, linearitas, selanjutnya adalah analisis faktor dengan Kaiser-Mayer, anti-image correlation, total variance, dan komunitas atau peran faktor, dan komponen metrik dimensi penyusun faktor. Serta komponen skor koefisien matriks. Baik, dilanjutkan di hasil dan bahasan, yaitu di bab 4 saya, tentang setelah terlaksanakannya penelitian di Studi Center di bulan Maret itu, yang terdiri dari F1 dan F2, ada dua faktor. F1 yaitu faktor biomotor yang menanggapi 3 variabel yaitu X1, X2, X3, yaitu ada daya ledak atau tungkai, otot perut, dan juga fleksibilitas. Dan yang F2-nya meliputi 2 variabel yaitu keseimbangan dan kelincahan. Ini dapat ditarik tadi, faktor biomotor ada kekuatan tertungkai, fleksibilitas, otot perut, dan psikomotor dari keseimbangan dan kelincahan. Ya, di sini ada beberapa gambar tesnya, yaitu ini tentang tes vertical jump atau mengetahui kekuatan otot tungkai. Di sini ada sit up untuk mengetahui power otot perut, dan di sini ada standing trunk flexion untuk mengetahui fleksibilitas, dan di sini ada kelincahan atau T-test, dan di sini ada lari kecepatan, lari kelincahan. Dan ini adalah pengambilan data waktu kemampuan tendangan depan. Baik, dari Student Center kemarin itu dari bulan 2020 mendapatkan data, yaitu datanya tersebut di sini ada data primer, yaitu data yang asli dari lapangan, dan itu ada beberapa hal, ada karena majemuk, data primer yang majemuk masih ada kecepatan, ada jumlah, dan juga ada kuantitas, sehingga di dalam SPSS perlu adanya standarisasi, dan standarisasi itu dimasukkan ke sistem SPSS dan menjadi set score ini. Jadinya data yang majemuk tadi distandarisasi agar ini menjadi salah satu syarat agar analisis faktor ini dapat dilakukan di SPSS. Baik, ini hasil SPSS yang sudah saya ambil, yang sudah saya olah dan saya ambil dimasukkan PowerPoint di sini, yaitu yang di sini pertama ada anti-image matrix, yaitu tentang kelayakan variabel untuk analisis faktor. Di sini cara melihatnya adalah di anti-image correlation. Di sini anti-image correlation kita lihat alfa yang terdekat ini. Saya zoom.
Jadinya di sini ada A derajat ini adalah untuk kita melihat tentang kelayakannya. Bila ini di atas 0,5, maka ini faktor-faktor ini seperti vertical jump, standing reflection, noted growth, mobility test, dan kemudian depan ini semuanya termasuk layak untuk dilakukan uji faktor analisis. Ya, Bu. Ini bukan kuncinya. Selanjutnya, Nggak tahu, Bu. Kalau punya aku bukan. Coba tapi coba. Kalau punya baik. adalah tentang KMO and valid test ini adalah salah satu untuk memenuhi syarat NS faktor ya. Jadinya jika Kaiser-Meyer-nya ini di atas 0,5, maka data ini memenuhi syarat untuk NS faktor dan juga bisa dilihat atau di valid testnya dengan signifikan. Bila signifikannya ini kurang dari 0,05, maka ini juga termasuk memenuhi syarat. Dan untuk communities, yaitu hubungan faktor dengan faktor dibentuk, ini berarti adalah di extraction ini memberikan persentase seberapa besar faktor ini berhubungan dengan faktor dibentuknya. Jadi vertical jump ini 0,852, ini berarti sangat berpengaruh tinggi, dan 0,5, 0,83, 0,2 ini berpengaruh dalam komunitasnya ya, yaitu peranan faktornya itu sebesar begini maksudnya, seperti itu. Terus selanjutnya interpretasi tentang total variance explanation, yaitu gambaran perwakilan kumulatif faktor. Jadinya dalam analisis faktor ini di sini ada dua faktor komponen yang di atas satu, sehingga ini dua hal ini yang paling dominan ya, yang bisa ditarik kumulatifnya. Dua faktor ini sudah mencapai 65% untuk 65,266 atau 65% ke atas untuk bisa mewakili beberapa faktor yang lain. Kalau ini adalah berkontribusi terhadap faktor Y-nya tadi yang kita tarik tadi. Terus selanjutnya ada penempatan kelompok faktor. Di sini ada rotated component matrix. Di sini maksudnya penempatan kelompok faktor yaitu ada F1, F2 tadi yang di awal. Kalau di sebelah sisi ini lebih besar daripada sebelah kanannya, berarti 0,92 ini berarti vertical jump ini adalah termasuk dalam F1 tadi. Dan seminar ini juga dalam 0,30 ini juga ada 3 tadi, sehingga dapat dilihat. Terus selanjutnya ada komponen transformatik, ini adalah validasi kelompok faktor, sehingga 0,757 ini memberikan validasi bahwa F1 tadi terbentuk dari 3 hal tadi diterima, dan ini juga di F2 tadi yang psikomotor juga diterima, seperti itu. Baik, dari beberapa interpretasi tadi dapat diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis diperoleh dengan melihat besarnya nilai hasil penghitungan anti-macrolation dan rotated component matrix tadi. Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan dan perhitungan statistik analisis faktor yang telah dilakukan, maka hasil hipotesis dari penelitian ini adalah dari X1 tadi, power tertungkai, anti-mac matrixnya correlation terdapat nilai sebesar 0,644 atau lebih dari 0,5 dengan nilai kombinatif sebesar 0,852, yang berarti bahwa tungkai mempunyai persentase peranan terhadap faktor kemampuan terhadap depan sebesar 85% dan nilai rotated component matrix sebesar 0,922. Dan di X2 di fleksibilitas anti-macrolation matrixnya terdapat nilai sebesar 0,795 atau lebih dari 0,5 dengan nilai kombinatifnya pada sebesar 0,275, yang berarti fleksibilitas mempunyai persentase peranan terhadap faktor sebesar 27% dan nilai rotated component matrix sebesar 0,30. Dan di power perut masih di F1, correlation yang terdapat pada faktor perut mempunyai nilai sebesar 0,798 atau lebih dari 0,5 dengan nilai kombinatif sebesar 0,557, yang berarti bahwa otot perut mempunyai persentase peranan terhadap faktor sebesar 56% dan nilai komponen matriks sebesar 0,54. Selanjutnya di psikomotor ada keseimbangan.
Matriksnya terdapat nilai 0,667 atau lebih besar dari 0,5 dengan nilai komunitas 0,832 yang mempunyai peranan persentase terhadap faktor sebesar 83% dan nilai rotate common matrix sebesar 0,912. Dan pelincahan matriks correlation terdapat faktor mempunyai nilai sebesar 0,792 atau lebih dari 0,5 dengan nilai komunitas sebesar 0,703 yang berarti mempunyai persentase peranan terhadap faktor sebesar 10% dari nilai rotated component matrix dan mempunyai rotated component matrix sebesar 0,237. Baik, kesimpulannya dari faktor biomotor berkontribusi penentu kemampuan tendangan depan pencak silat berurutan adalah dari power otot tungkai, power otot perut, dan fleksibilitas. Selanjutnya dari domain psikomotor, faktor psikomotor berkontribusi penentu kemampuan tendangan depan pencak silat berurutan adalah keseimbangan dan kelincahan. Ya, ini adalah dokumentasi waktu pengambilan darah di 25 atlet PSUKM PSHT yang notabene akan melaksanakan pertandingan pencak silat. Dan ini adalah untuk proceeding yang sudah diterima di Unipma di bulan lalu, proceeding Senfix, seminar nasional. Dan untuk jurnalnya alhamdulillah juga sudah publish di Pedagogi and Psikologi of Sport. Dan alhamdulillah bulan ini juga sudah publish seperti itu. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekhilafan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Sasa. Untuk selanjutnya masuk pada acara kedua, yakni sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada para peserta seminar yang ingin bertanya pada apa yang sudah dipaparkan oleh Saudara Yusuf Panji Antariksa. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk para peserta seminar? Silahkan, ini kesempatan untuk bertanya. Jadi gunakan, optimalkan. Ada 15 mahasiswa yang gabung di sini. Silahkan bertanya. Yang gabung ini dari mahasiswa UNS atau enggak, saya enggak tahu itu. Silahkan bertanya. Sekali lagi, saya persilakan kepada para peserta seminar yang ingin bertanya, silakan. Baik, mungkin tidak ada ya. Mas, izin bertanya. Oke, boleh disebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Ya, nama saya Mustafa Al-Haris, izin bertanya, Mas Yusuf. Tadi saya agak telat masuk, mungkin bisa saya minta dijelasin apa yang dimaksud faktor biomotor dan faktor psikomotor, Mas. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Mustafa. Oke, langsung saja. Mas Yusuf Panji Antariksa, terkait pertanyaan dari Mas Haris. Apakah arti ya tadi dari biomotor ya? Oke, untuk Mas Yusuf silakan. Ya, terima kasih Mas moderator dan juga Mas Haris atas pertanyaannya. Kalau saya akan mencoba menjawab tentang tanya Mas Haris, yaitu tentang apa itu faktor biomotor dan psikomotor. Yaitu tentang faktor biomotor sendiri itu adalah ini dapat baca bersama, yaitu kemampuan gerak manusia yang dipengaruhi oleh kondisi sistem organ dalam. Yaitu organ dalam yang dimaksud yaitu sistem neuromuskular, pernapasan, peredaran darah, sistem energi, tulang, dan persendian. Dan menurut Sukadianto ada komponen biomotor oleh kebugaran energi dan kebugaran otot. Kebugaran energi, fitness, kapasitas aerobik dan anaerobik juga. Sedangkan kebugaran otot muskular, fitness, diantaranya kekuatan, ketahanan, kecepatan, daya ledak, atau power dan fleksibilitas. Dan untuk psikomotor sendiri,
Itu masih saya breakdown ke bawah dulu, yaitu di KPBI ini dapat dibaca bersama adalah berhubungan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan proses mental dan psikologi. Jadinya tentang beberapa hal aspek yang gerak atau dan sebagainya dipengaruhi oleh mental dan psikologisnya. Dan dua hal ini tidak saling berkaitan, meskipun beda tapi saling berkaitan, yaitu psikomotor tidak dapat dipisahkan ya, melainkan hanya dapat dibedakan karena keduanya selalu berfungsi secara bersama-sama. Secara konseptual keduanya saling berbeda. Domain fisik berkenaan dengan kapasitas kerja fisik atau kemampuan biomotor ability, sedangkan domain psikomotorik berkenaan dengan kapasitas pergerakan tubuh dan keterampilan. Seperti itu. Oke, Mungkin baik. itu, Mas. Mungkin itu tadi yang terkait pertanyaan yang Saudara Mustafa Al-Haris yang sudah di mungkin ada tanggapan. Iya, sudah cukup Mas.